Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimat jamaah Ta'lim Subuh Masjid Jami Al-Muhajirin, semoga kita berada di majlis ilmu ini selalu dirahmati, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia di pagi ini. Kita masih dibangunkan dalam keadaan hidup, melaksanakan kewajiban, dan juga kita bisa melanjutkan talabul ilmi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada teladan kita satu-satunya dalam hidup ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita berada pada bab 130. Ini tentang mimpi dan yang berkaitan dengannya. Ada ulama kita yang sangat pandai dalam mentakwil mimpi, ya. Bahkan nulis kitab tafsir namanya Tafsir Al-Ahlam, ya, tafsir mimpi. Beliau dikenal dengan Ibnu Sirin, ya. Jadi kalau kepengen membaca mimpi kayak apa gitu, ya, itu bisa membaca buku beliau, ya. Nah, mimpi ini dialami oleh setiap kita, termasuk mungkin kisah mimpi seorang nabi, itu Nabi Yusuf, ya. Dikisahkan bagaimana takwil mimpi yang beliau sampaikan, dan itu semuanya menjadi kenyataan. Karena mimpi para nabi itu otomatis, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ar-ru'ya as-salihah. Di bab ini Al-Imam An-Nawawi memulai dengan mengutip sebuah ayat, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Ini Ar-Rum ayat 23. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala ialah tidurmu pada waktu malam dan di waktu siang, ya. Ya, kita kalau nggak tidur malam ya siang itu, ya. Tapi dua hal ini merupakan keimanan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita alami ketika tidur itu adalah ya zihabu asy'ur, ya, perasaan kita hilang. Kita nggak tahu apa-apa. Makanya kalau bangun tidur itu apa doanya, Pak? Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Jadi kita itu memuji Allah yang telah menghidupkan kita setelah mati. Jadi tidur itu disamakan dengan mati. Kenapa? Asy'ur zahaba. Ya, kesadaran kita itu ya hilang gitu sampai kita terbangun. Maka ayat ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat yang dimulai dengan wa min ayatihi ini menjelaskan tentang keagungan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa min ayati an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashur. Wa min ayatihi, maunya waktu siang dan malam Allah perjalankan dengan kekuasaannya, ya. Jadi kita harus banyak membahas tentang kekuasaan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qudratullah itu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, dan terusnya. Jadi
makna qudratullah itu ditafsirkan pada ayat-ayat berikutnya. Allah Maha Kuasa, ya. Dan bukti keesaannya Allah juga ini ada pada tidur kita di waktu malam dan waktu siang. Semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya kehendak. Tidak ada kekuatan lain ya di dalam keimanan kita itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan dihilangkannya oleh Allah ya kesadaranmu, sehingga orang yang sedang tidur itu bagaikan mayit. Kemudian ia terbangun dan kembali lagi kesadarannya. Hal tersebut merupakan sempurnanya kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Orang tidur itu Pak mau dianiaya bagaimanapun nggak akan bisa melawan ya, karena hilang kesadarannya. Apa itu mimpi? Kalau kita mungkin elaborasi lebih luas lagi ya. Ya, kita sering mengatakan mimpi, saya tadi malam mimpi. Mimpi itu apa? Ya. Mimpi merupakan sebuah aktivitas otak yang pasti semua orang itu pernah mengalaminya saat mereka tidur lelap. Ya. Dan yang sangat terkenal teori ilmiahnya itu adalah teorinya Sigmund Freud. Ya, Sigmund Freud ini seorang ilmuwan Yahudi, ahli di bidang ilmu psikologi. Dan memang Yahudi pada abad 19 ini sangat-sangat kuat di dalam menemukan ilmu pengetahuan. Ya. Di bidang biologi ada ya, Charles Darwin, sekalipun banyak mungkin hal-hal yang sifatnya tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu psikologi ada Sigmund Freud. Di bidang ilmu ekonomi ada Robert Malthus ya. Kemudian di bidang ilmu sosiologi ada Emil Durkheim. Ini semuanya tokoh-tokoh Yahudi, Pak. Karena mereka paham bahwa ketika ilmu pengetahuan dikuasai, ya mau tidak mau kita akan membaca ya buku-buku itu. Nah, Sigmund Freud mengangkat pentingnya mimpi pada abad ke-19 ya dalam bukunya yang berjudul ya The Interpretation of Dreams ya. Nah, ini menjadi penting buat kita secara keilmuan ya, silakan dibaca, tapi nanti kita bandingkan dengan konsep Islam, bagaimana Rasulullah yang menjelaskan tentang mimpi ya. Mimpi adalah pengalaman bawah sadar kita yang melibatkan ya penglihatan ya. Kadang kan kita ngelihat sesuatu ya Pak di mimpi itu ya. Kemudian pendengaran kita pun dilibatkan, pikiran kita dilibatkan, perasaan kita dilibatkan ya. Nah, kejadian dalam mimpi biasanya mustahil terjadi di dunia nyata atau di luar kuasa kita sebagai orang yang mimpi. Kita nggak bisa mengendalikan. Terserah Allah mau ngasih apa itu cerita mimpinya. Kadang-kadang putus tengah jalan, nggak nyambung itu. Ya. Jadi kalau mimpi mancing ikan dapat banyak, gitu. Bagaimana tuh takwilnya tuh? Ya silakan ditakwil, tetapi jangan sampai nanti menjadi mitos. Jangan sampai, karena Islam itu tidak membenarkan yang namanya al-asatir ataupun mitos, cerita dongeng ya. Tapi kalau ditafsirkan dengan teorinya Nabi Yusuf ya silakan. Maka mungkin dari sinilah Ibnu Sirin membuat tulisan ya sebagai guidance buat kita bagaimana kita mentakwil mimpi tersebut ya. Arti mimpi dalam pandangan Islam, mimpi merupakan kabar baik, disebut dengan al-basyirah ya, busyra ya, yang hakikatnya datang dari yang memegang ruh manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang baik sebagai kabar pembenaran atas isi dan simbol mimpi dengan kenyataan ya sehari-hari kita, baik masa lalu ya sekarang maupun yang akan datang. Masa lalu, saat ini atau yang akan datang itu bisa diekspresikan melalui mimpi ya. Nah, ketika mimpinya baik, bagus Pak, itu dari Allah Subhanahu wa taala
Ya, makanya kita kalau minta pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala itu harus dibantu dengan salat, namanya salat al-istikharah. Al-istikharah yakni talabul khiyar min Allah. Kita meminta ya pilihan Allah. Dari mana itu jawabannya? Kalau salat istikharah, Pak? Mimpi. Ingin tambah yakin pilihan Allah itu untuk kita, kita salat lagi. Ya, mungkin sampai 3 kali lah ya. Ketika Allah kasih isyarat yang sama, berarti ini yang menjadi keyakinan kita. Ya. Jadi mimpi silakan saja kita tafsirkan, tetapi dengan hal-hal yang positif, yang baik. Nah, mimpi dalam pandangan ilmu psikologi, ya ini termasuk Sigmund Freud tadi itu dalam bukunya Interpretation of Dream pada tahun 1914, ya, ia menjelaskan bahwa mimpi merupakan jembatan antara dunia eksternal dengan perasaan, kesan maupun keinginan yang terpendam. Ya, biasa kalau udah punya obsesi itu Pak sampai ke bawah mimpi itu. Ya. Mimpi Amin menang. Mimpi apa Pak? Amin menang. Amin menang katanya itu. Mimpi saking obsesinya itu, ya. Kepengen banget itu ada perubahan. Jadi mimpi kan dia. Nyambung-nyambung jadi Ultraman ya. Berubah kan dia. Saking obsesifnya itu, ya. Perasaan, kesan maupun keinginan yang terpendam. Mimpi adalah pemenuh keinginan dari apa yang mampu terwujudkan di dunia eksternal itu. Jadi kalau kita terlalu depresi, itu juga akan terbawa ke dalam mimpi kita. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lam yabqa minan nubuwwati illa al-mubasysyirat. Qalu wa mal mubasysyirat? Qala ar-ru'ya as-salihah, rawahu al-Bukhari. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada lagi kenabian kecuali al-mubasysyirat. Karena ini bahasanya asingnya. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-mubasysyirat itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, impian atau mimpi yang bagus. Jadi kalau kita mimpi dengan pengalaman-pengalaman yang bagus, ya ini mubasysyirat namanya. Mungkinkah kita itu mimpi ketemu Rasulullah? Sangat mungkin. Ya, kalaupun pindah di bawahnya ya mimpi ketemu sahabat, itu udah bagus tuh Pak. Ya, ketemu dengan sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq dalam mimpi kita. Dan kalau bisa mimpi ini kan keistimewaan ya ketemu Rasulullah itu. Ini menjadi rahasia kita, jangan banyak diceritakan kemana-mana. Nanti akan menjadi tambahan-tambahan ya cerita yang itu tidak ada faktanya dalam mimpinya itu. Jadi berbohong kita pada Nabi. Udah kalau mimpi ketemu Rasulullah itu adalah keajaiban bagi kita. Mungkin kedekatan batin kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih hadiah yaitu mimpi ketemu Rasulullah. Dan ini dalam hadisnya, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, dia akan melihat aku nanti di hari kiamat dengan apa yang dialami dalam mimpi itu. Maka disebut al-mubasysyirat. Ya. Rasulullah ketika memberikan al-bisyarah, mungkin sebagiannya itu melalui ya wahyu ilahi, melalui mimpi yang dialami oleh Nabi SAW. Ar-ru'ya as-salihah itu bagi Nabi adalah wahyu. Nah, mubasyiratnya ya mungkin hari ini kita sebagai umatnya akan menyaksikan satu persatu. Ketika Nabi mengatakan al-khilafatu minasyarqi, kepemimpinan Islam nanti itu ada dari belahan minasyarqi, yaitu belahan dunia timur, itu Indonesia termasuk. Ya, dunia Islam itu ya Indonesia termasuk ya. Atau mungkin dari kawasan ya ASEAN sini gitu loh. Islam semakin maju, Islam semakin diminati ya. Termasuk di New Zealand Pak, itu pertumbuhan Islam sangat luar biasa ya. Kemudian terkait masalah
mubasyirat Nabi itu tentang Palestina, ya, tentang negeri Syam. Ketika beliau mengatakan dalam doanya, Allah barik lana fi Syamina wa fi Yamanina, ya Allah berkahi untuk kami Syam dan Yaman. Akhirnya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa fi Najdina, Najd ya Rasulullah. Najd itu kan wilayah Arab Saudi, selain dua tanah suci Mekah dan Madinah, disebut dengan Najd. Tapi Nabi tidak mendoakan ya wilayah Saudi Arabia yang disebut dengan Najd itu. Sampai dua kali, Allah barik lana fi Syamina wa fi Yamanina wa fi Najdina ya Rasulullah. Nabi enggak menyebut dalam doanya. Lantas apa yang dijadikan alasan? Hunaka az-zalazil wal fitan wa tulu'i qarni syayatin. Nanti di akhir zaman Najd ini menjadi pusat kejadian gempa-gempa yang berulang-ulang, ya, dalam waktu ke waktu. Kemudian apalagi fitnah-fitnah keagamaan akan muncul di sana. Yang ketiga, disitulah tempat penampakan tanduk setan di Najd itu, Pak. Jadi kalau hari ini semakin situasinya semakin rumit ya di wilayah sana, nah itu memang sabda Rasul. Maka setiap yang baik untuk umat ini disebut dengan al-mubasyirat. Dan bagi kita sebagai umatnya bisa mengalaminya melalui mimpi-mimpi kita yang baik, mimpi-mimpi yang bagus. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Mimpi itu benar adanya yang merupakan cara Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan sesuatu kepada hambanya atas apa yang akan terjadi dalam bentuk kebaikan maupun keburukan. Mimpi adalah bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena wahyu telah terputus sejak diutusnya Rasulullah SAW. Ya, kalau kita mimpi ya bukan wahyu dari Allah, Pak. Jangan sampai kita yang menafsirkan mimpi itu, wah ini ilham saja, mungkin belum pasti kita katakan itu ilham, inspirasi. Kecuali kita ini orang sangat dekat dalam ubudiyah kita. Ya, kalau dekat batinnya dengan Allah dibuka, namanya al-kashfu al-ilahi. Nah, kalau mata hati kita, mata batin ini dibuka oleh Allah, karena saking dekatnya dengan Allah dalam ibadah-ibadahnya, ya, ini bisa, itu menjadi ilham atau inspirasi. Tapi naik kepada wahyu itu nggak akan sampai ke situ. Kenapa? Sudah selesai yang namanya al-wahyu al-ilahi dengan diutusnya Rasulullah, kemudian diabadikan dalam bentuk kitab suci Al-Quran. Itulah kalamullah. Karena paling gampang, ya, hari ini orang ngaku nabi. Ahmad Musaddiq ngaku nabi. Ketika ditanya, apa bukti kenabianmu itu? Ya, saya mimpi. Termasuk mungkin ketika ditanya, ya, lihat Eden itu sama gitu, mimpi. Nah, makanya dengan kajian kita pagi ini, mana sih mimpi yang dari Allah dan mana yang mimpi dari setan? Ya. Bagaimana kita menyikapinya? Maka hadis berikutnya, idza iktarabaz zamanu lam takad ru'yal mu'min takzib wa ru'yal mu'min juz'un min sittati arba'ina juz'an minan nubuwah. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin asdaqukum ru'yan asdaqukum hadisan. Ya, jadi ada tambahan dalam riwayat lain. Rasulullah bersabda, apabila telah dekat hari kiamat, maka impian orang mukmin nyaris tidak pernah bohong. Lihat, Pak. Jadi mimpi kita ini nyaris nggak akan bohong. Ada kenyataannya itu. Ya. Impian orang mukmin itu merupakan satu dari 46 bagian tanda-tanda kenabian. Banyak banget ya, 46 bagian dari tanda-tanda kenabian. Jadi mimpi kita akan selalu baik, ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ini semakin sejalan dengan nubuat Rasulullah SAW, ya. Karena hadis-hadis Rasul itu ada yang berkaitan dengan prediksi masa depan. Prediksi masa depan itu dalam hadis Nabi
ya sekian abad yang silam dikatakan, dan ini menjadi kenyataan. Lantas didukung dengan mimpi-mimpi kita sebagai umatnya itu. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan, ya, jadi sebenarnya mimpi itu, impianmu itu adalah, ya, tutur katamu. Jadi kalau mimpi kita itu pengalaman yang bagus, maka kita ceritakan apa adanya, jangan ditambah-tambah. Ya. Nanti kalaupun diskusi, saya juga nggak tahu nih takwilnya apa kan gitu ya. Maksud mimpi saya apa? Ya, mudah-mudahan itu ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mimpi itu Pak, ceritakan apa yang kita alami tanpa ada tambahan-tambahan di situ. Makanya kalau mimpi ini jadikan sesuatu yang rujukan dalam hidup, ya, kisah-kisahnya, maka ceritanya jangan sampai ditambah-tambahin. Nah, ini Nabi pesan ini, asdaqukum hadisan. Hadis ini adalah, kalau kita lihat poin pentingnya, Allah Subhanahu wa taala bisa membuat seorang beriman, ya, itu gelisah melalui kenyataan yang dialaminya, melalui apa? Mimpi, karena kondisi zaman semakin rusak. Jadi dengan mimpi yang dialami dia semakin gelisah. Kenapa? Kok apa yang saya alami dalam mimpi tidak sama dengan kenyataan ini? Nah, ini bimbingan ilahiyah dalam tidur kita, ya. Makanya kalau kita baca doa sebelum tidur itu pasti mimpinya bagus, Pak. Kalau mimpinya dikejar hantu, ya, oh ini lupa doa kali ya. Kemudian kebenaran cerita mimpi sangat bergantung pada cerita orang yang mengalaminya. Ya, kita yang mengalami, orang lain nggak tahu. Ya. Yang ketiga, mimpi para nabi itu pasti benar, Pak. Ru'yah salihah itu pasti shadiqun. Dan mimpi orang beriman, ya, bisa benar, bisa bohong. Karena adanya pengaruh godaan setan, ya. Makanya kalau kita mimpi hal-hal yang positif, ya, di sini kata Rasulullah, man ra'ani fil manam fasarani fil yaqzah au ka'annama ra'ani fil yaqzah la yatamatsalu syaitanu bi, muttafaqun alaih. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka seakan-akan ia benar melihat aku dalam waktu jaga, waktu melek maksudnya. Karena setan tidak dapat menyerupai aku. Inilah kehebatan kalau kita mimpi ketemu Rasulullah, ketemu para sahabatnya, atau salah satu daripada sahabat Nabi. Nggak bisa setan itu, ya, tasyakkul, menjelma atau mengadopsi, ya, bentuk Rasulullah itu. Nggak mungkin, kata Nabi. Ya, asalkan ketika mimpi yang seperti ini jangan banyak diceritakan, Pak, ya. Ya, paling orang lain lah, silakan tuh orang. Tapi kalau dia yang mengalami mimpi cerita kemana-mana, nanti akan ada kebohongan. Dan itu sama saja dengan berbohong pada Nabi SAW, ya. Jadi barang siapa di antara orang beriman, ya, bermimpi melihat Rasulullah SAW, maka ia akan melihat beliau di hari kiamat nanti sesuai apa yang dialami dalam mimpi itu. Mimpi bertemu atau melihat Rasulullah merupakan kehormatan dan kemuliaan, ya. Maka ada seorang ulama di Tunis, Pak. Dia mimpi ketemu Rasulullah dengan nasihat pesan baginda Rasul SAW, pergilah kamu ke Mekah dan temui, ya, orang tersebut di suatu tempat di kota Mekah. Berangkat dia, Pak, sambil umroh, dan dicarinya orang itu. Ternyata dia itu punya penghasilan, ya, pas-pasan. Tapi bagaimana dia itu berbakti kepada ibunya, begitu ikhlas, begitu sabarnya, dan ibadahnya itu, Pak, biasa-biasa saja. Tapi dalam mimpinya itu Rasulullah meminta supaya kamu pergi menemuinya. Setelah ketemu, ya, keesokan harinya meninggal seorang ulama ini, ya, di kota Mekah itu. Dari Tunis, yang meninggal di Mekah, ya. Dan ini merupakan al-mubasyirat yang didapat oleh seorang ulama yang tadi dikisahkan, Pak. Ya.
Mimpi melihat Rasulullah SAW pasti benar karena setan tidak bisa menyerupai bentuk rupanya Rasulullah SAW. Ini jaminan dari beliau dalam hadis yang sahih ini. Ya. Nah, cuman ketika kita mimpi di waktu malam, ya, idza ra'a ahadukum ru'yan yuhiha fa innaha hiya minallahi subhanahu wa ta'ala falyahmadillah 'alaiha wal yuhdis biha wa fi riwayatin fala yuhdis biha illa man yuhibbu wa idza ra'a ghayra zalika, ya, mimma yukrahu fa innama hiya minasyaiton, dan seterusnya, ya, hadis ini. Jadi kata Nabi SAW, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sekalian bermimpi dengan impian yang disukainya, maka sesungguhnya impian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mimpi itu kita suka, ya, apa yang kita alami, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bimbingan Allah. Oleh karena itu hendaknya ia memuji kepada Allah dan menceritakannya kepada orang lain. Boleh Pak, selain mungkin ketemu Rasul, ya, karena ketemu Rasul itu mimpi yang sangat istimewa. Dan mimpi selain itu yang baik-baik, ya, kita ceritakan, nggak apa-apa, ya. Dalam riwayat lain dikatakan, janganlah ia menceritakan impian itu kecuali kepada orang yang disukainya saja, ya. Siapa Pak yang disukainya itu? Istri kita, ya. Tadi malam ayah mimpi gini-gini, kan gitu. Nah, itu silakan diceritakan kepada orang yang kita cintai ataupun kita sukai, anak kita, ya. Silakan tuh, teman dekat, mungkin jamaah di masjid, ya. Boleh itu. Oh gitu. Dan apabila dia bermimpi dengan impian yang tidak disukainya, maka sesungguhnya impian itu dari setan. Maka berlindunglah dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau kepada Allah dari kejelekan impian itu, ya, dengan membaca ta'awuz, ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi seorang bila mengalami mimpi yang baik, maka hendaklah ia menghubungkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca, dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Ketika terbangun kita bilang alhamdulillah dan menjadikannya sebagai energi positif, ya. Silakan ceritakan untuk motivasi anak-anak kita pokoknya. Yang kedua, dan bila mengalami mimpi buruk maka ia menghubungkannya kepada setan. Karena setan selalu menggoda dan membisiki sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kita. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal yasta'iz billah. Lah kalau berlindung berarti kan bacanya Pak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan di riwayat lain ini Pak, ya, ar-ru'ya sholihah wa fi riwayat ar-ru'yal hasanah minallah wal hilmu minasyaiton. Jadi ada dua kata dalam hadis itu, ru'ya juga bisa diartikan mimpi, tetapi ini mimpi yang bagus. Tapi al-hilmu atau al-hulm, ya, al-ahlam, itu mimpinya yang dari setan. Ya, mimpi dari setan itu disebut dengan al-hulm, ya. Faman ra'a syai'an yakrahu falyanfus an shimali salasan wa la ta'awaz minasyaiton fa innaha la tadruhu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis ini, kalau kita mengalami mimpi, ya, mimpi yang buruk itu Pak dari setan itu pasti, maka kita harus an-nafs. An-nafas itu artinya apa? Membuang ludah. Membuang ludah anshimalihi, ke sebelah kirinya, ya. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi buang ludahnya, niupnya itu 3 kali, ya. A'udzunya 1 kali Pak, ya. Karena nggak mungkin ngebuang ludah terus sambil a'udzu gitu. Jadi buang ludah dulu ke sebelah kiri kita. Setelah itu apa? Kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka hal itu tidak akan membahayakannya. Karena ini dari setan, pasti setan itu menyesatkan kita. Nah, jadi
membuang ludah ya ke sebelah kiri itu dan sambil membaca setelah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah aman ya kata Rasulullah. Amin. Ya, makanya harus lihat juga di sebelah kirinya ada siapa nanti. Jangan muka istrinya karena ludah nanti. Ya. Ini adab ataupun ya arahan Nabi SAW kepada kita semua. Jadi sunahkan meniup ke sebelah kiri bila mengalami mimpi, ya mimpi buruk sambil mengucapkan ta'awuz untuk ya mengusir setan dan merendahkannya. Dan dengan demikian setan tidak bisa membahayakannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengizinkan karena kita sudah berlindung kepadanya dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Hadis yang berikutnya adalah idza ra'a ahadukum ru'ya yakrihuha falyasuk an yasari salasan wal yasta'iz billahi minasyaitonir salasan wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alaihi rawahu Muslim. Ini lebih jelas lagi nih Pak. Jadi membuang ludah ke sebelah kirinya 3 kali dan membaca al-isti'azah at-ta'awuz juga 3 kali. Berarti ini lebih detail. Kalau tadi kan hadis yang sebelumnya itu pemahaman kita cuma 1 kali. Nah ini dengan membuang ludah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, buang ludah lagi, a'udzu lagi, yang ketiga pun sama, ya. Nah setelah itu dia mengubah posisi tidurnya itu, ya, dirubah Pak, ya. Karena ini ada perintah wal yatahawwal an janbihi alladzi kana alaihi, berubah posisi, ya itu yang disunahkan di dalam hadis ini. Ya disunahkan mengalihkan posisi yang berlawanan ya agar mendapatkan mimpi yang baik dan menghindari mimpi buruk sambil membuang ludah dan ta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Nah ini arahan Nabi yang kita hadapi dengan makhluk gaib ya. Karena makhluk gaib ini ya gampang-gampang susah ngelawannya ya. Kecuali dengan doa-doa kita ya, doa yang maksurat. Bagaimana Rasulullah itu yang mengajarkan kita untuk lepas dan bebas dari godaan setan yang terkutuk itu. Hadis yang berikutnya adalah dari sahabat Al-Ashqa Wasilah ibnu Ashqa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, inna min a'zamil qira ayyadda'i rajulu ila ghairi abihi aw yu'aynahu ma lam tara aw yaqulu ala Rasulullah SAW ma lam yaqul, rawahu Al-Bukhari. Ini satu kesalahan yang harus kita ya, jauhi Pak ya. Yang pertama kata Rasulullah, sesungguhnya termasuk sesuatu yang sangat tercela bila seseorang itu mengaku turunan kepada selain ayahnya. Ayah kandungnya mungkin ya kurang terpandang, kurang terhormat. Ya, diadopsilah sama orang yang mungkin secara kehidupan dia itu orang mampu, orang kaya, sehingga dia tidak mau disebut kepada ayahnya itu. Nah ini mungkin juga ada kaitannya kalau kita itu tabani Pak, mengadopsi anak. Ya nggak boleh juga kita menghubungkan bahwa itu binnya ke kita sebagai orang yang mengadopsi. Ini kena hadis ini, termasuk sangat tercela di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita itu tabani, ya Rasul juga pernah ngalami. Zaid bin Harisah itu anak angkat Rasul itu. Benar-benar sangat sayang, ya. Nah akhirnya ketika itu Allah tidak mengizinkan, ya binnya itu bin Muhammad, ya, karena ada ayat yang Allah turunkan dan dibuktikan oleh Rasulullah, yaitu mantan istrinya Zaid bin Harisah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW, bahwa tidak ada hubungan mahram dengan siapa? Dengan istrinya Zaid bin Harisah itu. Karena dia sebatas anak angkat Pak, ya, anak adopsi. Nah di sini mungkin ya ada pengalaman lah ya dalam kehidupan seseorang itu, dia mengaku anaknya siapa gitu, padahal tidak ada nasabnya sama sekali. Yang kedua yaitu dia mengklaim mimpi ketemu Rasulullah SAW, padahal ceritanya itu banyak yang ditambah-tambah ya.
Nah, ini hadis yang harus kita jadikan peringatan dalam hidup kita, ya, menghubungkan nasab kepada selain ayah kandung merupakan dosa besar karena hal itu dianggap sebagai perbuatan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan larangan dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, berdusta dengan menceritakan pengalaman mimpi yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah sama dengan berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdusta di kala melek adalah dusta kepada makhluk. Jadi ketika melek kita berbohong, itu kan berbohong kepada siapa? Manusia, al-makhluk. Tapi kalau dalam mimpi, ini dustanya kepada Allah langsung. Karena mengendalikan tidur kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak cerita bohong dalam mimpi, sama aja kita ya berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi penjelasan tambahan di dalam bab ini tentang mimpi di dalam sunnah-sunnah Rasul, hanya mimpi baik yang boleh diceritakan kepada orang lain. Sekalipun tadi syaratnya kepada orang yang kita senang, yang kita sukai. Kalau nggak senang jangan, ya. Namun harus diceritakan dengan amanah, dengan amanah. Yang kedua, mimpi buruk merupakan godaan setan dan tidak patut diceritakan ke orang lain. Ya, mimpi dikejar hantu nggak usah diceritain, ya. Udah kita rahasia aja itu dengan Allah. Auzubillah, ya. Kecuali yang bagus-bagus dah, ya. Mimpi ketemu kawan lama, ya alhamdulillah kan kita ingat dalam mimpi, ya, dengan kawan lama itu yang sudah lama nggak pernah bertemu, ada dalam mimpi kita. Bahkan yang sudah meninggal pun kadang datang, Pak, ya, datang. Nah, tinggal kita lihat ini nakut-nakutin atau memang dia itu membisiki sesuatu yang baik untuk kita, padahal dia sudah meninggal dunia, ya. Mimpi ketemu umpamanya gurunya, mimpi ketemu kiai, ya. Ya silakan, kalau itu isinya bagus ceritakan, kalau enggak ya jangan. Wah, kiai saya datang, marah-marah dia dalam mimpi ini. Wah, berarti ini baik atau enggak ya mimpinya gitu. Kalau dalam pandangan kita baik, ya, dan ada manfaatnya dalam kehidupan nyata, ya silahkan ceritakan dengan amanah. Ya, jadi ini sesuatu yang dialami oleh seluruh manusia, kecuali Nabi. Ketika mimpi yang baik, maka itu menjadi pedoman wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada Rasul alami dalam hidupnya, sehingga itu menjadi petunjuk buat beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sebagai manusia biasa, mimpi itu adalah, ya, dua kemungkinan, dari Allah atau dari godaan setan. Bila itu dari godaan setan, maka berlindunglah pada Allah. Saya yakin bila kita mungkin mengamalkan sesuatu yang baik, ya, sebelum tidur itu ada baca ayat kursi, baca apa lagi, Pak? Al-Muluk, ya. Al-Muluk itu kan disunahkan sebelum tidur malam itu. Jadi samping jelas ya keutamaannya, siapa yang membaca surah Al-Muluk, ya, sampai selesai sebelum tidur malamnya, dia akan dibebaskan oleh Allah dari siksa kuburnya. Nah, kalau siksa kubur sudah bebas, otomatis siksa neraka pun akan bebas gitu. Nah, ini sesuatu yang menjadi kekuatan iman kita, ya. Makanya kalau kita ingin menggali fadilah-fadilah ayat, fadilah-fadilah Al-Quran, ya harus berdasarkan hadis. Jangan nggak ada hadisnya kita bikin-bikin, ya. Fadilah baca surat Yasin 3 kali umpamanya. Padahal yang ada itu fadilah membaca surah Yasin. Bilangan 3 kali tidak ada, jangan dibikin-bikin, ya. Jadi fadailul a'mal itu harus berlandaskan sabda Rasulullah SAW. Oh, Pak Ustaz, itu hadisnya lemah. Ya bisa dicek lemahnya lemah biasa atau lemah sekali. Kalau lemah biasa bisa dijadikan sebagai dalil, ya. Dhaif yang biasa itu bisa dijadikan sebagai dalil. Yang penting temanya itu fadilah, keutamaan beramal soleh gitu loh, bukan masalah akidah. Ya, semua ulama hadis sepakat hadis dhaif biasa bisa dijadikan sebagai dalil, dengan catatan bukan dalam tema akidah.
bukan ketetapan ibadah, tetapi dia hanya digunakan dalam fadilah-fadilah beramal soleh. Makanya ada satu buku yang selalu dibawa kemana-mana jadi pedoman jamaah dakwah wa tabligh ya. Judul bukunya Fadailul A'mal ya. Kalau di situ ada hadis dhaif, itu dhaifnya biasa, Pak. Bukan dhaif sekali, dhaif jiddan, maudhu, palsu, itu nggak boleh. Tapi kalau dhaif biasa, ya mungkin ada sanad yang terputus atau sanad yang ada celah cacatnya di situ, ya perawinya, jadi dhaif hadisnya. Tapi dhaif itu biasa, maka boleh digunakan untuk fadilah-fadilah beramal soleh. Contoh gini, laqinu mautakum surat Yasin. Bacakanlah di hadapan yang meninggal dunia surah Yasin. Pas lihat di ujungnya hadis dhaif. Nah, kita dalami ini dhaifnya biasa atau dhaif sekali. Kalau dhaif jiddan jangan. Tapi saya pernah verifikasi dhaifnya dhaif biasa ya. Dhaif biasa. Karena secara umum ya, Quran itu bisa dijadikan alat untuk tawasul. Semua ayat Nabi pernah melakukan, Al-Fatihah pernah dijadikan tawasul oleh Nabi untuk mengobati sahabat yang tersengat kalajengking dan sembuh. Al-Fatihah dibacakan ya. Artinya kalau kita menjenguk orang sakit, Pak, supaya sembuh, tawasul dengan Al-Fatihah ya, ini sesuai dengan sunnah, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nabi pernah tawasul dengan satu ayat di surah Yasin ketika dikepung rumah beliau di malam hijrah itu. Apa yang dibaca, Pak? Wa ja'alna min bainihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fahum la yubsirun. Satu ayat. Nabi yakin ya dengan tawasul ayat ini meninggalkan rumahnya dengan tenang, menunduk, diambil segenggam pasir itu dibuang ya ke depan. Itu pemuda Quraisy nggak ada yang ngelihat. Ini ayat bisa dipakai nih ketika kita naik kendaraan, pajaknya mati, SIM gak punya. Wah, ada razia gabungan ini. Coba ada tes ayat ini, Pak ya. Lolos apa kita ketangkep ya? Kayaknya sih ketangkep deh. Karena nggak mungkin ayat Allah digunakan untuk membela yang salah kan gitu ya. Kalau Nabi kan membela agama, risalah belum selesai, nggak mungkin Rasul itu terbunuh sedangkan risalahnya belum selesai. Tetapi kan upaya itu sama menjadi apa? Menjadi sunnah buat kita. Tawasul dengan kalamullah Al-Quran, tawasul dengan Asmaul Husna itu boleh. Tawasul dengan manusia yang masih hidup dan dia orang baik itu juga bagus ya. Pak, doain saya mudah-mudahan usaha saya ini sukses. Kepada jamaah di masjid ini itu bagus, tawasul namanya, minta doa kepada orang soleh bil ahya. Tapi kalau minta kepada yang sudah meninggal itu salah, sekalipun dia itu wali ya. Kita tahu ada di Cirebon ada Sunan Gunung Jati, dia termasuk wali songo. Ya ziarah biasa aja, baca doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afu wa'fu anhu. Jangan minta kepada almarhum sekalipun dia itu al-wali ya. Kemudian tawasul yang dibolehkan, tawasul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Ketika sulit, ya Allah, saya punya kebaikan. Dulu ketika ibu saya masih hidup, saya berbakti kepadanya. Ikhlas ya Allah, ya, itu yang aku punya ya, dari amal soleh yang pernah aku lakukan. Hari ini saya menghadapi kesulitan, mudahkan dengan amal soleh itu boleh. Bahkan Rasulullah ketika menghadapi masalah itu bersedekah, kemudian beliau minta dengan amalan itu supaya dimudahkan, diselesaikan permasalahannya ya. Nah, ini tawasul dengan amal soleh yang sudah kita lakukan dan kita sebut di hadapan Allah, itu hukumnya diperbolehkan. Jadi itu hadis sekalian terkait mimpi-mimpi kita ini, mudah-mudahan menjadi mimpi yang datang dari Allah, bukan mimpi yang datang dari setan. Keduanya sudah ada solusi bila digoda dengan godaan setan dalam mimpi.
maka buanglah ya, berludahlah ke sebelah kiri itu 3 kali, kemudian kita baca auzu ya, sebanyak 3 kali. Itu adalah merendahkan setan, mengalahkan setan, dan kata Rasulullah, yakin tidak akan membahayakan mimpi itu untuk orang yang mengalaminya. Saya kira itu mungkin Pak, mudah-mudahan semua mimpi amin itu terpilih. Ya, mimpi kita ya, mudah-mudahan ya, dan ini menjadi penentu kita ke depan ya. Mudah-mudahan, saya sih doanya umum aja Pak, ya Allah berikanlah kami ini sebagai bangsa Indonesia pemimpin yang soleh, itu aja, pemimpin yang takwa sesuai dengan ayatnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyakin doa ini Pak. Yang kedua surah Al-Isra ayat 80, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang paling penting itu sultanan nasir, kekuasaan yang menolong agamamu, kekuasaan yang menolong umat Islam dan para ulamanya. Itu saja mungkin jamaah yang bisa kita kaji dalam kajian Riyadhus Shalihin pagi ini. Adakah yang mungkin ditambahkan, ditanyakan pengalaman mimpi sebelumnya? Ya. Pernah mimpi apa Pak? Mimpi-mimpi yang baik tentunya Pak ya, yang kita harapkan mimpi hari ini akan menjadi kenyataan hari esok, itu pepatah yang sangat terkenal ya. Mimpi langsing ya, mimpi apa lagi Pak ya? Silahkan ibu bermimpi, tapi mintalah mimpi yang baik, bisa itu ya. Sebelum tidur kita, ya Allah berikanlah aku mimpi yang baik ya. Kalau kita pun harus mimpi di malam itu. Baik, kita cukupkan saja kajian kita pada pagi ini, bab 130 tentang ar-ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.